wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Apa kabar semuanya? Baik. Apa kabar semuanya? Baik. Apa kabar siswaku? Apa kabar siswiku? Apa kabar semuanya? Baik, baik, baik. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Kalian luar biasa. Oke, sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kalian periksa kerapian terlebih dahulu. Apakah bajunya, seragamnya masih di luar? Silakan masukkan. Sudah rapi? Sudah? Oke, selanjutnya silakan periksa di bawah meja kalian apakah masih ada sampah atau tidak. Sudah bersih? Sudah? Sudah. Ya, jika ruang kelas kita bersih, maka kita nanti akan merasa nyaman, merasa indah, enak dipandang ya nak ya. Oke, sudah bersih, sudah rapi, saatnya kita membaca doa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas kita. Silakan. Baiklah, marilah teman-teman, sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke. Selanjutnya Ibu cek kehadiran Putri Juwita, Dian Puspitasari, Zahra. Siap, hadir. Oh, izin. Kenapa? Sakit. Rizky Dwi Saputra, Nurul Mutiara Aji. Oke, sudah. Tadi ada yang sakit ya. Mari kita doakan bersama-sama semoga yang sakit Cepat sembuh. diberikan kesehatan. Yang sehat jaga tubuhnya biar tetap sehat. Oke, selanjutnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk apa? Untuk menanam rasa nasionalisme supaya kalian tetap semangat dalam kebangsaan ya. Oke, langsung dipimpin sama Ananda Meli, silakan, dan yang anak-anakku sekalian silakan berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, cukup, silakan duduk dan anak-anakku duduk kembali. Oke, selanjutnya kita melakukan tebak-tebakan yang akan diperagakan oleh Ibu ya. Oke, sekarang kalian silakan menebak apa yang Ibu gerakan ini. Tebakan, gerak apa ini? Oke, silakan Ananda Meli. Gerakan sinergis. Gerakan sinergis. Apa gerakan sinergis itu? Gerakan Dua otot dua otot yang bersamaan. yang sama arahnya. Oke, contohnya gerakan apa nih nak? Tadi sudah disebut. Gerakan apa? Supinasi. Oke, selanjutnya ya. Jadi Ibu sedang seperti ini. Nah, ini gerakan apa? Ini Ibu anggap aja Ibu lagi mengetik. Ini gerakan apa?
Oke, untuk Ananda Sela, silakan. Itu gerakan pronasi. Gerakan pronasi. Apa gerakan pronasi itu? Gerakan pronasi itu adalah gerakan memutar lengan atau kaki yang mengarah ke bawah. Oke, memutar lengan atau kaki ke arah sini ya, ke arah bawah. Yang supinasi tadi ke atas ya, Nak ya. Oke. Selanjut terakhir. Terakhir ya, gerakan terakhir. Ini apa? Oke, silakan. Gerakan antagonis. Apa gerakan antagonis? Dua buah otot yang saling berlawanan. Apa namanya? Tricep dan bicep. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, selanjutnya, materi apa yang akan kita belajar pada hari ini? Ada yang tahu tidak? Ada yang tahu tidak? Tidak. Jadi hari ini kita akan belajar tentang apa? Baca. Sistem gerak pada manusia. Jadi kita akan belajar tentang sistem gerak pada manusia. Oke, sekarang kita lihat apa sih tujuan kita pada hari ini? Boleh dibaca? Yang pertama, Mengidentifikasi struktur dan fungsi sistem rangka otot dan persendian. oke, yang kedua, Menganalisis gangguan atau kelainan pada sistem. ya, gerak. Terus, Merancang solusi terhadap kelangkaan zat gizi yang dibutuhkan. sistem gerak. Oke, selanjutnya, Menunjukkan kerjasama dan kepedulian dalam pembelajaran kelompok. oke, itulah tadi tujuan pembelajaran untuk kita capai pada pagi hari ini. Oke, selanjutnya Ibu ada pertanyaan. Nah, pertanyaannya coba dibaca lagi. Apa, Nak? Apa jadinya? Jika kita tidak memiliki sistem gerak yang sehat, Tuh. Apa jadinya jika kita tidak memiliki sistem gerak yang sehat? Ada yang mau menjawab pertanyaan ini? Oke, silakan untuk Ananda Putri. baiklah Bu, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu. Ya. Sistem gerak yang sehat itu peningkatan risiko penyakitnya seperti penyakit kesehatan mental, diabetes, dan jantung. Terima kasih. Oke, bagus. Ada lagi? Oke, saudara Ananda ya, untuk Ananda. Sela, silakan. Postur tubuh yang buruk seperti membungkuk. Postur tubuh Yang buruk seperti membungkuk. yang buruk seperti membungkuk. Oke, ada lagi tadi? Oke, silakan, Nak. Tubuh akan mengalami masalah seperti susah bergerak, contohnya nyeri sendi. Susah bergerak, contohnya nyeri sendi. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Terus yang pertama sudah dijawab. Sekarang pertanyaan yang kedua. Oke, baca. Silakan dibaca. Apa dampak kekurangan vitamin dan vitamin D? Ya, apa dampak kekurangan kalsium dan vitamin D? Siapa yang ingin menjawab pertanyaan kedua? Oke, silakan. Dampak kekurangan kalsium dan vitamin D pada anak-anak, kondisi tulang menjadi mudah rapuh. Sedangkan kepada orang dewasa mengakibatkan tulang mudah patah. Mengakibatkan tulang mudah patah. Oke, ada lagi tadi? Oke, silakan. Selain itu, kekurangan vitamin D dapat mempengaruhi fungsi otot serta suasana hati. Sudah ada lagi? Oh, silakan. Kekurangan kalsium dan vitamin D dapat menyebabkan berbagai masalah seperti tulang dan otot. Seperti tulang dan otot. Oke, bagus semua jawabannya. Tepuk tangan. Oke, sekarang kalian mengamati tentang video yang ada di layar. Sejak 2009, ini merasakan gejala dari penyakit rheumatoid arthritis. Rheumatoid arthritis adalah penyakit peradangan sendi akibat sistem kekebalan tubuh yang menyerang jaringan sendiri.
Nah, jadi kita membahas di sini tentang osteoporosis. Nah, di sini sambil melanjutkan nanti video, silakan diskusikan masing-masing kelompok, dan di sana kalian boleh memecahkan, ya, silakan memecahkan permasalahan yang ada di dalam video. Boleh Ibu lanjut ya? Ibu lanjut. Lama-lama artritis itu menyerang tulang dan menyebabkan kerusakan pada masa tulang atau osteoporosis. Artritis dan juga ketika itu saya 3 bulan terus mulai steroid ya. Pegang hewan Andika Suramanto cekak. Oke. Sekarang silakan kalian diskusikan permasalahan apa yang ada di video di depan. Sekarang kalian diskusikan masalahnya apa? Sudah ketemu masalahnya? Ya, jawab. Oh, boleh. Benar gak sih ini osteoporosis, osteoporosis. Sudah? Permasalahannya sudah ada? Oke, siapa yang mau menjawab permasalahan yang ada di video ini? Silakan. Oke, untuk Dian silakan. Di beberapa video ada faktor, yaitu faktor genetik, kurangnya aktivitas fisik dan jarang olahraga. Faktor genetik, fisik, dan kurangnya berolahraga. Oke, ada lagi? Oke, silakan. Kekurangan nutrisi, kebiasaan yang buruk seperti merokok, gangguan hormon seperti haidnya tidak beratur dapat mempengaruhi kesehatan tulang. Sudah? Ada lagi? Oke, tepuk tangan untuk yang menjawab. Bagus. Ya. Jadi kalian harus mengetahui juga osteoporosis itu apa? Yang di sini tadi tentang adanya penurunan tulang ya. Tulang itu melemah karena dia kurang padat. Itulah kenapa dia mudah rapuh. Dan juga di sana tadi kalian lihat kan adanya lansia yang mengalami osteoporosis ya di saat lansia ya. Oke, sekarang kita Ibu bagi kelompok. Kelompoknya sudah Ibu bagi ya. Kelompoknya sudah Ibu bagi di waktu pertemuan kita yang kemarin. Jadi ini kelompok satu, ini kelompok dua, dan ini kelompok tiga. Ini kelompok 1, 2. Sudah? Sudah menerima semua? Sudah. Nah, jadi di sini kalian ada penilaian di situ ya. Ada masalah yang harus kalian pecahkan. Apa masalah apa yang kalian pecahkan di situ? Di situ ada studi kasus. Ya, ada studi kasus ya. Nah, di situ dibaca nanti tentang apa. Nah, di situ kalian jawab ya, diskusikan di kelompok kalian masing-masing. Nah, diskusikan nanti terus tugas kelompok kalian nanti ada pertanyaan itu dijawab. Terus ada produk karya. Ya, produk karya nanti dibawa waktu di presentasi ya. Terus ada apa lagi? Nah, jadi upaya Bu ya, produk karya. Produk karya itu bisa berupa video, berupa postur yang sudah kalian kerjakan tadi ya. Nah, nanti terus apa lagi? Ada penilaian diri kelompok. Nah, penilaian diri kelompok itu ada beberapa aspek, ada beberapa poinnya. Apa aja poinnya coba? Kerjasama, apalagi? Berpikir kritis, apalagi? Pembagian tugas adil. Terus apalagi nak?
Ketepatan waktu. Ketepatan waktu. Nah, itu untuk penilaian sikap ya. Terus ada lagi? Ada lagi apa? Tentang rubrik penilaian ya. Di situ nanti ada penilaian yang nanti akan Ibu nilai. Apa saja? Itu tentang pemahaman, konsep, tentang apa lagi? Tentang ketepatan jawaban, penggunaan istilah ilmiahnya, terus apa lagi? Kemampuan dalam analisis. Oke. Selanjutnya silakan kalian kerjakan di kelompok masing-masing. Jadi boleh ya menggunakan bahan ajar, bisa berupa buku, internet, maupun yang lain, bahan-bahan ilmiah buku yang lain ya. Silakan. dulu tidak sih yang ini? Kan nanti kan presentasikan. Ya. Gak apa-apa. Bisa jawabnya? Bisa. Bu. Aku yang jadi moderator negara. Ya, iya, aku bilang. Jadi di sini kita mesti ini harus kerja. Oke, sambil kalian diskusi tentang LKPB yang Ibu kasih studi kasusnya, ada pertanyaan. Di sini ada pertanyaan. Yang pertama itu, apa peran kalsium bagi tulang? Jadi ini pembahasannya sebenarnya sudah dari tadi yang kita simak, yang Ibu sampaikan tadi. Jadi apa? Apa peran kalsium bagi tulang? Oke, silakan. Baiklah Bu, saya ingin menjawab pertanyaan dari Ibu. Ya. Kalsium memiliki peran penting bagi tubuh, terutama dalam menjaga kesehatan tulang dan gigi, serta mendukung fungsi otot, saraf, dan jantung. Selain itu, kalsium juga berperan dalam proses pembekuan darah dan berbagai fungsi enzimatis dalam tubuh. Oke, bagus, baik sekali jawabannya. Ada lagi? Ada lagi? Cukup? Oke, tepuk tangan untuk Ananda Krisna. Bagus sekali jawabannya. Jadi peranan kalsium itu sangat baik untuk tubuh. Apalagi kalsium itu di sana ada mineral ya. Mineral itu nanti akan membentuk tulang, yang akan membentuk tulang. Oke, sambil kalian masih mengerjakan, silakan kalian jawab juga pertanyaan yang nomor 2. Bagaimana sendi bekerja saat berjalan? Apakah ada yang mau jawab? Oke, silakan. Oh. Ya. Berjalan, sendi bekerja sebagai ensel dan titik tumpu untuk memungkinkan gerakan kaki dan tubuh. Sendi-sendi utama yang terlibat yaitu sendi pinggul, lutut, dan pergelangan kaki.
Oh, itu yang akan memungkinkan pergerakan ya, seperti sendi yang memang seperti apa tadi? Siku, lutut, apalagi nak? Pinggul yang suka bergoyang-goyang. Oke, sudah siap? Sudah ya? Oh, kalau ini sudah. Kelompok 3 sudah? Bentar lagi. Kelompok 1? Sudah. Jadi ini yang punya ini. Sudah kelompok 1? Kalau sudah silakan maju untuk kelompok 1. Apa kelompok 2, 3? Yang mana dulu? Kelompok 1 dulu. Oh, kelompok 1. Oke, silakan. Yang sudah siap kelompok 1. Ya, saya di sini akan mempresentasikan soal diskusi kami. Yang pertama, identifikasi bagian sistem gerak yang kemungkinan terganggu, yaitu sistem gerak yang kemungkinan terganggu pada Andi adalah tulang dan sendi. Tadi hasil diskusi kami, apakah ada yang mau bertanya? Oke. Ada yang mau menambah? Ada yang mau kasih saran atau mau bertanya? Oke, silakan. Saya dari kelompok 2 izin bertanya kepada kelompok 1. Bagaimana kalian membagi gangguan gerakan? Oke, silakan kita kasih waktu dulu untuk kelompok 1 berdiskusi. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Bagaimana kalian mendengarkan gangguan gerakan pompa darah di jantung? Terima kasih atas pertanyaannya. Itulah motivasi hari ini kami memilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan. Bagus. Ada lagi yang mau maju? Kelompok 2. Oke, silakan. Terima kasih kepada kelompok 3 sudah bertanya. Pertanyaannya, apa keadaan di mana seseorang dapat menggerakkan tubuh untuk melakukan beberapa aktivitas dengan tempo yang berbeda? Baiklah, sekian hasil presentasi kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk kelompok 2. Oke, selanjutnya kelompok terakhir. Kalsium akan dikeluarkan melalui urin, keringat, atau feses. Nah, itulah segala hal tentang kalsium. Pastikan tubuhmu mendapatkan cukup kalsium setiap hari untuk mendukung kesehatan tulang dan tubuh secara keseluruhan. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Pertanyaannya, olahraga apa sajakah yang bermanfaat untuk menjaga kesehatan tulang dan sendi? Jawaban kami, latihan angkat badan, berdansa, menari, jogging, berjalan kaki. Intinya, jangan berolahraga terlalu keras, rutin saja. Setiap hari bagus untuk tulang dan sendi. Itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita akan beri aplaus untuk kelompok itu. Oke, bagus sekali. Oke, selanjutnya kita sudah diskusi, kalian sudah diskusi ya, sudah menampilkan karyanya, sudah memecahkan permasalahan yang ada Ibu kasih tadi. Nah, sekarang kita refleksi bersama. Nah, di sini refleksi bersama di sini apa? Baca coba Nak, apa? Apa yang kalian pelajari dari kasus ini? Apa? Oh, ada yang mau jawab? Silakan.
Cek anak. Anak muda yang mudah lelah dan iri sendi bisa disebabkan oleh berbagai faktor termasuk gaya hidup, kekurangan nutrisi atau masalah kesehatan tertentu. Nutrisi dan masalah kesehatan. Oke, tepuk tangan dulu untuk Ananda Fitri. Terus ada lagi pencegahannya. Apa pencegahannya tadi? Oke, silakan nak. Sangat realistis untuk dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari. Solusinya melibatkan perubahannya gaya hidup, seperti istirahat cukup, olahraga teratur, dan pola makan sehat. Oke, tepuk tangan untuk Ananda Ulan ya. Jadi solusi yang ini pertanyaan kedua. Apakah solusi ya yang dikembangkan? Ya. Selanjutnya Ibu akan membagikan lembar refleksi diri ya. Ibu nanti akan menilai kalian. Ya, tentang apa? Nanti di situ ada pemahaman konsepnya bagaimana, penerapannya bagaimana dan sebagainya. Oke, silakan dikerjakan. Oke, sambil kalian mengisi, Ibu mengisi lembar refleksi, Ibu akan sedikit menegaskan ya, menegaskan kembali tentang konsep pembelajaran kita pada pagi hari ini. Terus kebiasaan buruk postur seperti apa? Membungkuk. Membungkuk, iya betul, membungkuk. Terus pencegahannya seperti apa nak? Nutrisi Oke, bagus berarti. Oke, paham sampai sini? Oke, gambaran yang akan datang pembelajarannya tetap tentang gangguan ya, gangguan dan kelainan pada sistem gerak. Nanti lebih spesifik lagi, lebih rinci lagi. Nah, ada pesan dan kesan untuk anak-anakku sekalian. Apa kesannya di sana? Jagalah tubuhmu. Karena adalah rezeki, maka bergizi, bergerak aktif dan bersyukur. Nah, jangan lupa pesan ibu ya nak, jagalah tubuhmu ya, karena siapa lagi yang ingin menjaga kalau tidak kalian sendiri ya. Terus apalagi karena setiap gerakan adalah rezeki. Kalian merasa tidak gerakan kalian itu berupa rezeki tidak? Iya, berupa rezeki. Coba kalian bayangi orang yang tidak bisa bergerak sama sekali. Bagaimana kalau kalian di posisi beliau? Sedih ya? Ya, berarti kalian ini termasuk sehat semua ya. Alhamdulillah. Berarti selanjutnya silakan anak-anakku sekalian rapikan alat pembelajaran dan ruang kelas kalian harus rapi juga ya nak. Oh ya sudah ya. Sudah. Silakan untuk ketua kelasnya memimpin doa. Baiklah teman-teman, sebelum kita pulang alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul Aziz. Said Kamal. Kazim Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.